masuk pada sistem pada standar kompetensi dokter Indonesia 2012 dengan kompetensi 3A, yaitu di mana dokter umum mampu melakukan penegakan diagnosis, memberikan tata laksana awal, dan melakukan sistem rujuk. Rheumatoid arthritis sendiri itu adalah penyakit autoimun sistemik yang bersifat kronis. Bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Lebih banyak mengena pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dengan onset usia, semua usia dengan insiden terbanyak antara 40 sampai 50 tahun. Secara umum prevalensi akan meningkat 1 sampai 2%, bahkan sampai 5% pada wanita apabila dia berusia 70 tahun. Karakteristik rheumatoid arthritis adalah adanya peradangan pada sinovial, dan adanya kerusakan tulang rawan sendi. Pada slide ini adik-adik bisa melihat bagaimana perbedaan antara sendi yang normal dengan sendi dari kasus rheumatoid arthritis. Pada kasus rheumatoid arthritis akan terlihat ada peradangan pada sinovial membran yang kita sebut dengan sinovitis, terus terbentuknya panus yang merupakan kumpulan daripada sistem imun kita, baik makrofag, limfosit T, fibroblast, plasma cell, endothelium, dan dendritic cell. Dan dampak yang bisa dilihat adalah terbentuknya cairan sendi yang berlebih, ya, di mana di sini akan didominasi oleh sel-sel neutrofil. Perangai artritis reumatoid kita membaginya menjadi 3 kelompok, yaitu monofasik, polifasik, dan progresif. Terbanyak kita jumpai di lapangan adalah polifasik, sekitar 70%. Kita lihat pada gambar grafik bagaimana perangai daripada artritis reumatoid yang monofasik, polifasik, dan progresif. Monofasik, kasus yang kita temui di lapangan kecil, sekitar 20%. Ini disebabkan karena pasien ada manifestasi klinis, datang ke dokter, baik dengan pengobatan ataupun tanpa pengobatan, tetapi terbanyak adalah setelah pemberian pengobatan, dia dengan mudah mengalami remisi dalam kurun waktu yang lama dan mungkin tidak kembali memberikan gejala atau mengalami flare. Sementara polifasik adalah perangai yang paling kita sering jumpai di lapangan. Kita lihat sendiri di grafik bagaimana polifasik ini digambarkan dengan gambar B, yaitu pasien ada gejala klinis, mendapatkan pengobatan, dia mengalami remisi. Tetapi pada waktu tertentu atau di kemudian hari, gejala klinisnya muncul lagi, sehingga harus mendapatkan terapi, entah itu dengan meningkatkan dosis yang sudah ada, atau melanjutkan obat yang sempat dihentikan oleh karena sudah memasuki fase remisi. Di lain pihak, polifasik juga digambarkan bahwa dia mengalami penurunan gejala, tetapi tidak sampai remisi, atau yang kita sebut dengan low disease activity. Sehingga pada kasus polifasik ini kemungkinan pasien akan mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama atau bahkan bisa seumur hidup. Ya. Sementara yang paling kita takuti adalah progresif yang diwakili oleh gambar C. Meskipun kasusnya sangat kecil dibandingkan dengan monofasik dan polifasik, tapi perangai progresif ini akan memberikan dampak komplikasi yang cukup luas. Di mana progresif ini pasien tidak akan mengalami low disease activity ataupun remisi meskipun sudah mendapatkan obat yang optimal. Sehingga perangai artritis reumatoid ini sangat mempengaruhi morbiditas, kualitas hidup, dan harapan hidup dari penderita itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa artritis reumatoid adalah penyakit kelainan sistem imun, sehingga para rheumatoid arthritis pasti kita akan
jumpai adanya ketidakseimbangan sitokin antara sitokin antiinflamasi dan sitokin proinflamasi. Di mana pada kasus rheumatoid arthritis, sitokin proinflamasi lebih banyak atau memegang peranan paling utama dibandingkan sitokin antiinflamasi. Untuk penegakan diagnosis daripada artritis reumatoid tentunya ada tahapan-tahapan yang kita lewati, yaitu pertama anamnesis, dalam hal ini manifestasi klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, manifestasi klinis yang harus kita jumpai yaitu tentunya manifestasi artikuler, di mana khas daripada artritis reumatoid adalah poliartritis yang simetris, disertai dengan kekakuan sendi di pagi hari saat bangun tidur yang berlangsung lebih dari 1 jam. Dan keluhan ini akan membaik setelah melakukan aktivitas, meskipun keluhannya tidak hilang sama sekali. Lokasi sendi yang sering terlibat antara lain PIP, MCP, dan NTP. Sedangkan distal interphalanges dan sacroiliaca umumnya jarang kita temui terlibat dalam artritis reumatoid. Gambar-gambar di bawah ini yang kalian lihat adalah jenis-jenis deformitas yang bisa kalian jumpai pada kasus artritis reumatoid, tetapi pada fase awal tidak akan kalian jumpai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa artritis reumatoid adalah penyakit kronis, sehingga untuk ada kelainan deformitas maka dibutuhkan waktu yang sangat lama. Pada anamnesis juga adik-adik harus menanyakan kondisi-kondisi di mana apakah penyakit ini memberikan prognostik yang baik atau jelek. Dikatakan jelek apabila dia adalah perempuan, memiliki riwayat keluarga dengan artritis reumatoid, pemeriksaan gen HLA-DR 4-nya positif, di mana skor HAQ-nya sangat tinggi, artinya kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sangat sederhana itu kurang. Ya. Titer serologi rheumatoid faktor yang tinggi, titer anti-CCP yang tinggi, sosial ekonomi yang rendah, status pendidikan yang rendah, serta erosi sendi pada gambaran radiologis. Ini semua mempengaruhi bagaimana prognosis daripada artritis reumatoid. Untuk artritis reumatoid, prognosis yang paling kita takuti adalah deformitas. Adapun hal lain yang bisa menyebabkan kematian atau mortalitas meninggi biasanya memberikan komplikasi pada vaskuler atau kardiak. Tapi dok, tidak ada suaranya dok. Kita lihat, adakah pembengkakan pada sendi yang bersangkutan? Pembengkakan di mana terbatas pada kapsula sendi disertai dengan warna yang kemerahan dan pada peraba. Dari kapan tidak ada suaranya? Tapi dok, baru-baru aja dok. Baru-baru Ji. Ya, Kenapa dok. tidak ada suaranya? Paling. Tapi dok sudah kedengaran tadi dok. Oh, digangguin lagi, terpaksa diulang dari awal. Pada anamnesis juga adik-adik harus menanyakan kondisi-kondisi di mana apakah penyakit ini memberikan prognostik yang baik atau jelek. Dikatakan jelek apabila dia adalah perempuan, memiliki riwayat keluarga dengan artritis reumatoid, pemeriksaan gen HLA-DR 4-nya positif, di mana skor HAQ-nya sangat tinggi, artinya kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sangat sederhana itu kurang. Ya. Titer serologi rheumatoid faktor yang tinggi, titer anti-CCP yang tinggi, sosial ekonomi yang rendah, status pendidikan yang rendah, serta erosi sendi pada gambaran radiologis. Ini semua mempengaruhi bagaimana prognosis daripada artritis reumatoid.
Untuk artritis reumatoid, prognosis yang paling kita takuti adalah deformitas. Ya. Adapun hal lain yang bisa menyebabkan kematian atau mortalitas meninggi biasanya memberikan komplikasi pada vaskuler atau kardiovaskuler. Pada pemeriksaan fisik, tentunya yang kita lihat adalah pertama artikuler. Sebagaimana kita tahu bahwa keluhan utama daripada artritis reumatoid adalah selalu pada artikuler. Kita lihat, adakah pembengkakan pada sendi yang bersangkutan? Pembengkakan di mana terbatas pada kapsula sendi disertai dengan warna yang kemerahan dan pada perabaan terasa hangat. Predileksinya seperti yang saya sebut, yang tersering ada MCP, PIP, pergelangan tangan, dan sifatnya simetris. Kedua yang kita lihat adalah adakah kerusakan sendi. Kalau ada kerusakan sendi, bahwa perjalanan penyakitnya sudah kronis. Kalau pada fase-fase awal yang kita temui adalah dua hal tersebut di atas. Nah, adapun deformitas yang kita atau kerusakan sendi yang kita cari yaitu deformitas dan dislokasi. Bisa dalam bentuk deviasi jari ke ulna, subluxasi dorsal dari sendi MCP, hiperekstensi, hiperfleksi PIP, dan lain-lainnya seperti yang terlihat pada gambar slide sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik yang lain, ya, kita lihat ini adalah pada fase awal, di mana kita lihat pembengkakan dari PIP, terus pada fase kronis terdapat deviasi ke arah ulna dan subluxasi dorsal. Gambar ini memperlihatkan bahwa predileksi daripada kasus-kasus artritis dengan keluhan artritis. Kira-kira kasusnya apa berdasarkan predileksi lokasi terseringnya. Kita lihat bahwa RA umumnya di MCP dengan VIP serta pergelangan tangan, sementara osteoartritis MCP jarang, tetapi DIP yang sering kita jumpai. Pada artritis reumatoid, adakah manifestasi ekstraartikuler? Ya, ada. Manifestasi ekstraartikuler biasa kita jumpai pada sekitar 50% pasien artritis reumatoid. Antara lain sindrom Sjogren, yaitu keratokonjungtivitis sika dengan xerostomia. Dijumpai adanya nodul reumatoid pada daerah overpressure seperti siku, tendon Achilles, jari, tuberous ischiadica. Dan kadang kita juga temui efusi pleura. Bahkan kadang kita juga jumpai ada manifestasi kardiovaskuler pada kasus-kasus artritis reumatoid, apalagi kalau pasien tersebut disertai dengan riwayat merokok. Ini adalah nodul subkutan pada daerah ekstensor ulna yang merupakan manifestasi dari ekstra. Pada slide ini, adik-adik silakan membaca beberapa manifestasi artritis reumatoid pada ekstraartikuler. Ada pada kulit, hematologi, sindrom Felty pada hepar, paru-paru, jantung, mata, neurologi, otot, dan ginjal. Pemeriksaan laboratorium, target pemeriksaan laboratorium adalah selain menegakkan diagnosa untuk melihat panel-panel penting pemeriksaan laboratorium apa yang mengalami kelainan sehingga harus diperhatikan apakah ini tanda bahwa kasusnya berat ataukah masih sedang. Pertama adalah darah perifer lengkap beserta diferensialnya. Hal ini untuk lihat apakah ada anemia pada kasus ini, bagaimana dengan HB, bagaimana dengan eritrosit, bagaimana dengan dia punya trombosit, dan bagaimana dengan leukositnya. Fungsi hati maupun fungsi ginjal, umumnya kita screening hanya untuk melihat adakah kontraindikasi untuk melakukan tata laksana pengobatan, baik tata laksana awal maupun tata laksana definitif daripada kasus artritis reumatoid.
Sementara biomarker inflamasi dalam hal ini diwakili oleh laju endap darah dan CRP untuk melihat aktivitas penyakit itu sendiri. Makin tinggi hasilnya berarti aktivitas penyakitnya makin berat. Walaupun harus bukan biomarker inflamasi adalah satu poin utama, tapi harus dikombinasikan dengan manifestasi klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk dikalkulasikan dalam aktivitas penyakit yang kita sebut dengan DAS 28. Pertama kita bahas dulu pemeriksaan penunjang yang berkaitan dengan serologi atau imunologi daripada kasus artritis reumatoid. Yang pertama itu adalah faktor reumatoid. Faktor reumatoid ini biasa kita periksakan dengan teknik ELISA atau laser nepolometri dengan hasil apabila lebih dari 1:80 maka hasilnya adalah positif. Kalau dengan ELISA maka lebih dari 40 international unit per mililiter. Faktor reumatoid ini sekitar 70-85% memberikan nilai positif selama perjalanan penyakit. 50% positif dalam 6 bulan setelah berlangsung penyakit dan 85% bertahan hingga 2 tahun pertama. Dengan sensitivitas 66% dan spesifitas 82% untuk kasus artritis reumatoid. Berikutnya yaitu antisiklik sirulinated peptide atau disebut dengan anti-CCP ataupun anti-CPA. Sensitivitasnya hampir sama dengan rheumatoid factor, 70%, tetapi spesifitasnya adalah 95% untuk artritis reumatoid. Apabila rheumatoid factor negatif, sekitar 35%, biasanya dengan pemeriksaan anti-CCP akan memberikan hasil yang positif. Bila kadar anti-CCP-nya sangat tinggi, maka itu menandakan adanya erosi sendi, penurunan fungsi badan atau disabilitas ada, serta hati-hati terhadap adanya penyakit ekstraartikuler. Adapun antinuklear antibody yaitu ANA, bisa dijumpai positif sekitar 20-30% pada pasien artritis reumatoid. Ya. Kadang dijumpai apabila nilai rheumatoid faktornya sangat tinggi dengan manifestasi ekstraartikuler. Sehingga harus diwaspadai dengan diferensial diagnosa yang lain yaitu SLE. Pada rheumatoid arthritis, komplemennya masih normal atau cenderung meningkat, tidak seperti pada SLE yang komplemennya menurun. Pada gambar ini terlihat presentasi pasien dengan hasil rheumatoid factor dan anti-CCP. Kita lihat bahwa sebelum 10 tahun sebelum gejala klinis dari RA muncul, di sini terlihat bahwa anti-CCP sudah bisa terlihat dibandingkan dengan antibodi rheumatoid factor. Yaitu di mana 14 tahun sebelum manifestasi awal rheumatoid arthritis muncul, di sini sudah bisa terdeteksi anti-CCP-nya. Sehingga memang anti-CCP atau ACPA lebih sensitif dibandingkan dengan rheumatoid factor. Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah pemeriksaan radiologi. Pada fase awal penyakit, yang kita sering temui pada pemeriksaan radiologi X-ray, yaitu osteopenia periartikuler, erosi tulang justaartikuler, yang dimana muncul pada 6-12 bulan pertama, atau sekitar 1 tahun. Apabila kasusnya berlanjut, pada pemeriksaan radiologi X-ray, mungkin kita bisa temui subluxasi dan kehilangan batas sendi. Ini yang menyebabkan destruksi tulang dan kartilago, serta kelemahan dan ruptur langsung pada ligamen dan tendon.
Dan bila lebih advance lagi, akan terjadi perubahan degeneratif seperti osteofit. Sehingga pada kasus lanjut atau kronis atau advance daripada artritis reumatoid, dia bisa memberikan manifestasi osteoartritis sekunder karena dia akan menyebabkan perubahan degeneratif seperti munculnya osteofit. Pemeriksaan radiologi selain untuk sebagai alat bantu diagnostik, melihat kerusakan anatomi yang terjadi akibat kasus artritis reumatoid, juga dapat digunakan untuk mengontrol keberhasilan terapi. Pada gambaran radiologi serial, baik dari tangan, pergelangan tangan, dan kaki, kita dapat memonitor progresivitas penyakitnya dan keberhasilan terapi. Adapun modalitas pemeriksaan radiologi yang lain, misalnya MRI dan USG, dapat kita gunakan untuk mendeteksi erosi sendi, jaringannya bagaimana, inflamasi dan ruptur tendon, dan dapat juga dievaluasi. Sementara MRI pada fase awal dari artritis reumatoid, sulit kita melakukan penilaian. Untuk pendekatan diagnosis daripada artritis reumatoid oleh organisasi internasional di bidang reumatologi, yaitu American College of Rheumatology serta European Link Against Rheumatism, membuat suatu klasifikasi agar mempermudah kita untuk pendekatan diagnostik. Yang pertama kita lihat adalah manifestasi klinis, ya. Tentunya target populasinya adalah di mana mereka yang memiliki masalah sinovitis, dalam hal ini bengkak sendi, ya. Dan sinovitis ini tidak bisa dijelaskan disebabkan oleh faktor yang lain. Lalu kita memasukkanlah beberapa. Pada slide ini kita lihat alurnya. Start masuk pasien ke Anda sebagai dokter umum, baru kita lihat. Kita hitung scoringnya bagaimana, apakah dia masuk sebagai RA atau bukan RA. Silakan adik-adik melihat tabel bagan dari slide ini. Diagnosa banding daripada artritis reumatoid tentunya yang sama mendekati keluhan utamanya, yaitu poliartritis. Nah, beberapa kelompok penyakit yang masuk di sistem hematoimunologi yang memberi manifestasi poliartritis itu antara lain SLE, sklerosis sistemik, sindrom Sjögren. Hepatitis C yang berhubungan dengan poliartritis kadang kita jumpai, meskipun kasusnya sangat jarang. Begitupun juga dengan parvovirus B12 yang dimana bisa memberikan manifestasi poliartritis, sehingga hati-hati untuk diagnosa banding dengan artritis reumatoid. Artritis psoriatik juga memberikan manifestasi poliartritis, tetapi kadang mereka didahului oleh manifestasi kulit, yaitu psoriasis, ya. Dan terjadi juga pada artritisnya bisa menyerang pada BIP. Nah, kalau artritis psoriasis jarang simetris, ya. Nah, kalau gout dengan pseudo gout, kita bisa diferensial diagnosa dengan RA mungkin pada saat dia menyerang sendi-sendi kecil, tetapi ingat bahwa gout dan pseudo gout itu adalah lebih banyak kasus monoartritis dibandingkan dengan poliartritis. Osteoartritis bisa saja, ya, tetapi harus diingat bahwa osteoartritis adalah biasanya dominan sendi besar yang monopan tubuh dan monoartritis, tidak simetris, dan kekakuan tidak dijumpai kekakuan pada pagi hari. Tetapi hati-hati, artritis reumatoid bisa memberikan manifestasi osteoartritis sehingga disebut sebagai osteoartritis sekunder. Fibromialgia, malignansi, dan penyakit metabolik pada umumnya memberikan manifestasi di diferensial diagnosa dengan artritis reumatoid karena memberikan manifestasi keluhan ke muskuloskeletal, entah itu di sendi atau di otot.
Bagaimana dengan penata laksanaan dari artritis reumatoid? Kita kembali ke SKDI 2012 bahwa untuk artritis reumatoid kompetensi dokter umum adalah 3A, yaitu tata laksana awal dan melakukan sistem rujukan. Meskipun tata laksana awal, jika mampu, sebaiknya dokter umum sudah memiliki tujuan terapi, yaitu pertama mengurangi nyeri, mempertahankan status fungsional dalam hal ini aktivitas sehari-hari pasien, mengurangi inflamasi, mengendalikan keterlibatan sistemik, ya kalau bisa hanya di artikuler saja, jangan menjadi meluas ke ekstraartikuler, terutama pada saat mereka datang ke Anda hanya datang sebagai keluhan artikuler saja. Proteksi sendi dan struktur ekstraartikuler, mengendalikan progresivitas penyakit, menghindari komplikasi yang berkaitan dengan pemberian terapi. Dari tujuan terapi ini, saya rasa hampir semua bisa dilakukan oleh dokter umum pada saat menegakkan diagnosa ataupun pada saat pasien tersebut dikembalikan ke Anda dari dokter spesialis. Terapi non-farmakologi, yaitu edukasi, tentunya harus informasi secukupnya tentang artritis reumatoid, ya, secukupnya yang dipahami oleh pasien. Lalu buatlah program pengobatan, resiko dan manfaat pengobatan. Tentunya ini hanya penyampaian awal sebagai dokter umum. Nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh dokter spesialis. Lalu edukasi yang paling utama adalah selain tentang penyakitnya, juga menjaga berat badan idealnya pasien. Untuk tata laksana farmakologi, seperti terlihat di slide ini, modalitas untuk artritis reumatoid yaitu NSAID tradisional, dan NSAID selektif yaitu COX-2 inhibitor, DMARD, biologic agent, serta kortikosteroid. Untuk domain dokter umum, sebagai tata laksana awal, kita bisa menggunakan NSAID tradisional, NSAID selektif atau COX-2 inhibitor, dan kortikosteroid, tergantung dari kondisi pasien saat itu dan tujuan pemberian obat tersebut apa saja. Tentunya yang pertama adalah mengurangi atau menghilangkan simptom. NSAID tradisional maupun selektif merupakan terapi simptomatik atau terapi awal di mana memiliki efek mengurangi nyeri dan antiinflamasi, namun tidak mempengaruhi perjalanan penyakit atau mencegah terjadinya kerusakan sendi. Sementara DMARD atau Disease Modified Arthritis Rheumatoid Drugs merupakan antiterapeutik untuk mengurangi tanda dan gejala artritis reumatoid dan menghambat progresivitas dari kerusakan sendi. Namun demikian, kelompok obat DMARD ini bekerja lambat, sehingga harus didampingi oleh jenis obat yang bisa memberikan efek cepat, dalam hal ini mengurangi keluhan utama. Bisa kita gunakan NSAID tradisional atau selektif maupun kortikosteroid untuk mendampingi DMARD. Adapun biologic agent adalah molekul alam yang dibuat spesifik untuk mediator patogenik dari inflamasi dan kerusakan sendi. Umumnya biologic agent ini akan diresepkan oleh dokter spesialis berdasarkan kasus per kasus dari pasien tersebut. Kortikosteroid memiliki efek anti-inflamasi sebagai bridging terapi sambil menunggu efek dari DMARD. Dan selanjutnya obat ini dosisnya diturunkan secara perlahan lalu dihentikan. Secara internasional, EULAR merekomendasikan manajemen rheumatoid arthritis dengan penggunaan sintetik dan biologik DMARD. Ini hanya informasi kepada adik-adik calon dokter umum bahwa pada tata laksana artritis reumatoid itu sudah dibagi fase-fase. Untuk dokter umum hanya sebagai tata laksana awal atau
terapi simptomatis lalu merujuk. Pada melakukan rujukan biasanya setelah terdiagnosa, maka mulailah fase awal dari tata laksana rheumatoid arthritis. Nah, untuk fase pertamanya, selain pemberian terapi simptomatik ataupun bridging terapi dalam hal ini steroid, obat DIMAR yang masuk itu adalah pertama adalah methotrexate. Ya. Nah, sebagai dokter umum harus mengetahui farmakologi daripada methotrexate serta dosis untuk kasus rheumatoid arthritis dan cara pemberiannya. Karena kalau dengan fase pertama oleh dokter spesialis menganggap bahwa pasien ini cukup berhasil penanganan artritis reumatoidnya, maka follow up selanjutnya akan dikembalikan ke dokter umum untuk pemantauan dari aktivitas penyakitnya. Apabila pada fase pertama Anda menjumpai pasien tidak menggunakan methotrexate, tetapi menggunakan leflunomide ataupun sulfasalazin, maka sebagai dokter umum juga harus menguasai farmakologi obat tersebut, dosis dan cara pemberiannya pada kasus FA. Leflunomide umumnya 20 mg sekali sehari, sementara sulfasalazin bisa 3 kali 500 mg. Adapun methotrexate berdasarkan berat badan, tapi sebagai berat badan Asia bisa mulai dari 7,5 mg sampai dengan 15 mg per minggu. DIMAR memiliki efek terapeutik pada penggunaan bulan ketiga hingga bulan ke-6, sehingga memang harus didampingi obat yang bekerja cepat untuk menghilangkan simptom. Secara umum, pilihan DIMAR adalah methotrexate. Hari ini terbukti beberapa penelitian melihat bahwa dengan methotrexate terdapat perbaikan klinis, ya, dan dapat diberi efek penggunaan jangka panjang dan dapat dikombinasikan dengan obat-obat lain. Kortikosteroid seperti yang saya katakan sebelumnya adalah untuk mengontrol gejala artritis reumatoid. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang saya bisa gunakan dok untuk terapi awal, apakah NSAID tradisional atau selektif, ataukah kortikosteroid? Kalau sebagai pengguna untuk menghilangkan keluhan utama, kedua obat ini digunakan. Tetapi kalau untuk memilih mendampingi di DIMAR sampai muncul efektivitas obat DIMAR, maka pilihlah kortikosteroid sebagai pendampingnya. Ini adalah beberapa jenis sintetis konvensional sintetik DIMAR, CS DIMAR, yang digunakan untuk kasus artritis reumatoid, yaitu methotrexate, sulfasalazin, hidroksikloroquine, leflunomide, dan cyclosporin. Pada guideline dari EULAR, hidroksikloroquine tidak disebutkan. Tetapi pada American College of Rheumatology, maka hidroksikloroquine disebutkan untuk tata laksana artritis reumatoid apabila dengan methotrexate dia ada kontraindikasi atau tidak mencapai target aktivitas penyakit. Silakan dilihat dengan dosis yang digunakan. Pada slide ini kita melihat bahwa beberapa efek samping, monitoring apa yang harus dilakukan, dan komorbid penyakit apa yang harus diperhatikan pada saat menggunakan beberapa jenis obat DIMAR. Silakan adik-adik membaca, melihat dan membacanya. Berikutnya hanya sekedar pengenalan saja, yaitu biologik DIMAR yang kita bagi dengan biologik DIMAR dan target sintetik. Dan obat ini harus ada juga tahu meskipun Anda tidak akan meresepkan, karena sekarang kita adalah dunia digital. Pasien bisa mencari sendiri informasi di Google dan datang ke Anda untuk bertanya obat apakah ini.
Berikut kita bahas adalah pemantauan aktivitas penyakit. Pemantauan aktivitas penyakit ini sudah harus adik-adik calon dokter umum melakukannya pada saat diagnosa ditegakkan, pada saat follow up keberhasilan terapi. Kita mengenal ada sebenarnya banyak ya, bukan hanya 3, tetapi yang paling simpel atau bisa digunakan di negara kita Indonesia yaitu DAS28 dengan LED, Simplified Disease Activity Index, dan the Clinical Disease Activities Index. DAS28 umumnya kita menggunakan aplikasi di Play Store ataupun Apple punya, ada kalkulatornya di mana kita akan memasukkan jumlah sendi yang terlibat dalam hal ini, bengkaknya, nyerinya, terus nilai visual analog score, terus fase akut reaktan, dalam hari ini LED atau CRP. SEDAI dan CIDAI adalah bagian yang dipermudah atau sebenarnya bagian dari SEDAI yang ada beberapa bagian tertentu dihilangkan, jadi lebih banyak fokus ke manifestasi klinisnya, sehingga memudahkan dokter untuk melihat aktivitas penyakit. Nah, pada slide ini kita lihat poin-poin kapan dikatakan remisi, kapan low, aktivitas penyakitnya rendah, sedang, dan tinggi. Silakan adik-adik melihat. Setelah kita membahas bagaimana itu penegakan diagnostik artritis reumatoid berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, lalu kita membahas mengenai perhitungan aktivitas penyakitnya. Berikutnya adalah kita akan membahas sistem rujukan atau kapan kita harus merujuk pasien dengan kasus artritis reumatoid. Tentunya yang pertama adalah kecurigaan akan artritis reumatoid. Artinya diagnosa tidak bisa tertegakkan mungkin karena pemeriksaan penunjang yang tidak ada. Kalau toh pemeriksaan penunjang ada, maka tetap dirujuk karena harus memberikan terapi definitif oleh dokter spesialis. Kedua adalah apabila artritis reumatoidnya kambuh, ya. Dan yang ketiga adalah kontrol rutin pada artritis reumatoid remisi, yaitu setiap 3 bulan kita harus melakukan rujukan ke dokter spesialis untuk menilai apakah remisinya ini masih tetap yang sama atau sebenarnya sudah masuk ke aktivitas penyakit ringan. Rujukannya kemana? Tentunya ke dokter spesialis penyakit dalam atau subspesialis reumatologi. Di sini akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain penegakan diagnostik, kajian aktivitas dan derajat penyakit, perencanaan pengobatan, pemantauan aktivitas penyakit secara terprogram. Ya. Apabila pada dokter spesialis penyakit dalam ini akan dirujuk balik ke Anda apabila artritis reumatoidnya remisi tanpa obat, pemantauan efek atau artritis reumatoidnya low disease activity, tapi dengan pemantauan efek samping obat dan komplikasi penyakit pada artritis reumatoid remisi dengan timar. Jadi hanya seputar menegakkan diagnos terutama sistem rujukan ini terjadi akibat untuk mendapatkan pengobatan yang definitif, melihat efek samping obat dan aktivitas penyakit yang flare. Ringkasan, penilaian terhadap artritis reumatoid berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik yang detail sehingga dapat dinilai keparahan dari penyakit. NSAID kortikosteroid merupakan terapi awal atau simptomatik. DMARD merupakan terapi utama yang mengontrol aktivitas dari penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan sendi.
Demikianlah penjelasan modul artritis. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kenapa tambah berkurang? Sekarang dari 50 berapa tadi, sekarang 47. Ada masalah apa mereka keluar? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak pernah dapat kasus rheumatoid arthritis ya? Dok, izin bertanya dok. Tapi Silakan. dok, untuk pertanyaannya dok, kan tadi dari presentasinya dok ada beberapa macam obat DMARD dok, dan untuk penggunaannya kapan menggunakan methotrexate dok, dan kapan menggunakan sulfasalazine dok? Apakah ada indikasi-indikasi tertentu penggunaan DMARD tertentu dok, atau boleh pilih DMARD apa saja dok yang tersedia? Terima kasih banyak dok sebelumnya dok. Ya. Jadi untuk pemilihan obat definitif bukan tanggung jawab Anda sebagai dokter umum, tapi diserahkan ke dokter spesialis. Sudah ada guideline yang sudah terpatok, yaitu ACR Euler dari American College Rheumatology maupun Euler punya dari Eropa. Dan memang lini pertama pengobatan untuk artritis rheumatoid itu adalah methotrexate. Hanya 4 obat DMARD yang disebutkan di guideline yang bisa digunakan sebagai lini pertama, yaitu methotrexate, sulfasalazine, leflunomide, dan hidroksikloroquine. Dan dari keempat itu yang dominan harus pertama diberikan adalah methotrexate. Kapan ketiga itu yang lain digunakan? Apabila ada masalah dengan methotrexate, misalnya kontraindikasi mutlak ke pasien, karena mungkin dia ada alergi atau efek sampingnya terlalu dominan daripada efek terapeutiknya, sehingga kita harus skip methotrexate, maka kita gantikan dengan ketiga obat yang lain. Atau dari pemantauan ternyata dengan monoterapi tidak mencapai target, maka kita mensubstitusi lagi obat DMARD yang lain. Begitu. Jadi hanya sebatas itu saja pengetahuanmu bahwa lini pertama pengobatan RA itu adalah methotrexate. Tuh, ya. Karena tugasmu hanya merujuk untuk mendapatkan pengobatan definitif, bukan kalian yang memberikan pengobatan definitif. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tapi dokter izin bertanya dokter. Silakan. Tapi dok, kapan dipertimbangkan untuk RA dilakukan tindakan pembedahan dok? Tapi dok. RA itu tidak ada pembedahan, nah jarang sekali dilakukan pembedahan. Pembedahan itu selalu ada deformitas. Ya, untuk di Makassar, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, pasien RA dilakukan operasi itu sangat harus ada alat khusus karena yang mau dipretel ini adalah barang kecil. Jadi begini prinsipnya, kalau mau dibedah berarti ada anatomi yang rusak atau terganggu atau cacat, itu yang akan diperbaiki. Jadi begitu kalau ada deformitas, timingmu untuk merujuk. Tetapi jangan kasih harapan besar ke pasien, apalagi kalau
pasiennya adalah dari bukan pusat kesehatan yang lengkap. Karena dokter bedah sendiri, selama tidak ada alatnya, dia akan susah untuk melakukan. Karena butuh alat yang kecil, spesifik. Kita tahu bahwa RA itu bikin deformitas bukan di sendi besar, di sendi kecil. Tentu alat yang untuk operasinya juga harus lebih spesifik. Begini, pakai komoko saja logika. Kapan kita konsul ke bedah, ya, jika ada untuk kasus reumatologi itu selalu deformitas, ya. Deformitas, baru kau merujuk. Kalau tidak ada deformitas, tidak usah kau bikin. Kalau tidak ada pertanyaan lah, masyarakat. Kita masuk saja ke bahan kedua. Alas, rasanya. Berikutnya ini adalah membahas mengenai ankylosing spondylitis, ya. Oke. Ankylosing itu sebenarnya bagian dari spondyloarthritis, ya, yang merupakan suatu grup yang memberi manifestasi artritis inflamasi, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya sinovitis dan entesitis berhubungan dengan pemeriksaan genetik, bukan genetik ya, pemeriksaan tertentu yaitu HLA-B27, dan pada rheumatoid factor dia hasilnya negatif sehingga disebut dengan seronegatif. Nah, kita tahu bahwa spondyloartritis ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aksial dan periferal. Nah, aksial ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu non-radiografik aksial spondyloartritis, dan yang satu kita sebut dengan ankylosing spondylitis yang merupakan topik hari ini yang kita akan bahas, ya. Nah, secara epidemiologi itu aksial spondyloartritis baik yang non radiologik maupun ankylosing itu mengena pada usia muda. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya. Simptom pertama itu di bawah usia 30 tahun, ya. Terbanyak yaitu sebanyak 80%. Insidennya itu sekitar 0,5 sampai 14 per 1000, dari 0,5 sampai 14 per 100.000 orang setiap tahunnya. Nah, ini adalah perjalanan klasifikasi aksial spondyloartritis. Terakhir yang kita akan gunakan itu adalah asas modifikasi, yaitu 2013, di mana clue-nya yaitu inflammatory back pain, ya. Inflammatory back pain pada usia tertentu, dan kejadian inflammatory back pain-nya itu sudah berlangsung lebih dari 3 bulan atau kita sebut dengan kronik, ya. Nah, manifestasi klinisnya kejadian di usia kurang dari 45 tahun, waktu yang diderita artinya nyeri, dalam hal ini nyeri ya, lebih dari 3 bulan, onsetnya insidious atau makin memberat, ya. Dari waktu ke waktu keluhan nyeri, misalnya low back pain atau inflammatory back pain-nya itu makin lama makin berat, ya. Ada kekakuan di pagi hari, membaik dengan exercise tapi memburuk dengan istirahat, ada kejadian nyeri di malam hari, terutama dini hari ya, dan adanya nyeri pada bokong. Pada pemeriksaan fisik, mungkin awal yang kalian harus perhatikan itu adalah entesitis di tendon Achilles, atau tes-tes saja apakah pasiennya masih bisa melakukan gerakan jongkok dengan lincah tanpa hambatan, ya. Itu saja dulu. Ada beberapa tes pemeriksaan fisik yang bisa kalian lakukan, itu strength leg rising star, pelvic rock sign,
Gensler test dan Schubert test. Schubert test ini yang paling sering kalian dengar, tapi kalau ini kalau sudah dapat biasanya agak telat diagnosanya. Artinya pasien lama menahan. Tapi kalau dia datang dengan dok, kadang bokong saya sakit, coba kau lakukan tes Joko. Coba kau lakukan strength leg raising test. Kalau ada masalah di situ berarti sacroiliacal joint itu ada masalah. Tapi jangan dulu pikir ankylosis, karena ada beberapa kondisi lain yang bisa menyebabkan di sacroiliacal joint. Minta pemeriksaan penunjang, minimal X-ray yang sederhana. Ya. Pemeriksaan laboratorium secara umum pasti selalu minta petanda inflamasi, yaitu fase akut reaktan. Ini biasanya naik sangat tinggi. Ya, 50% kasus kita jumpai CRP yang sangat tinggi. Bahkan kadang dokter yang tidak memahami ankylosing ini, ya, atau axial spondyloarthritis ini menyangka ini pasien TB tulang kah, apalah, pokoknya TBC, gara-gara LED dan CRP-nya yang tinggi. Ya. Dan ini hasil CRP yang tinggi ini akan menggugurkan kecurigaan kita bahwa nyeri low back pain-nya ini akibat dari suatu mekanikal atau trauma, ya. Dan salah satu penilaian keberhasilan terapi dengan penggunaan biologi terapi adalah apabila dari CRP yang sangat tinggi terus kita terapi dengan biologic aging yang tadi disebutkan di kuliah rheumatoid arthritis, maka cepat sekali penurunan atau perbaikan angka dari CRP-nya tersebut. Nah, berikutnya pemeriksaan laboratorium yang sangat dekat dengan untuk axial spondyloarthritis adalah HLA-B27. Ini tidak rutin sih kita lakukan karena gimana ya? Kalau dapat orang pasiennya dengan gejala yang sudah khas, dengan radiologi, tanpa ini pun kita sudah bisa diagnosa. Ya. Jadi tidak merupakan pemeriksaan yang rutin. Tergantung dari prevalensi populasi kejadian di tempat tersebut, kejadian ankylosis aksial spondyloarthritis. Nah, setelah manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang yang paling membantu itu sebenarnya pencitraan atau radiologi. Ya. Yang khas yang kita harus cari adalah adanya sacroiliitis, ya. Terus adanya Baller joint erosi, adanya kehilangan celah sendi, adanya squaring atau menyatunya tulang vertebra atas ke bawah, yang mungkin akan kalian kenal dengan bambu spine. Nah, radiological adanya osteopenia dan kemungkinan bisa kita dapatkan juga fraktur dari spinal. Dan ini adalah klasifikasi dari sacroiliitis dari pemeriksaan radiologi. Ya. Paling ringan adalah flaring of joint margin, itu mulai menghilang. Ya. Sampai yang berat adalah complete ankylosis yang kita sebut dengan squaring vertebral body atau bambu spine. Ya. Oh iya, untuk axial spondyloarthritis ini saya lupa kompetensinya berapa. Kemungkinan 2 atau 3, ya. Cuman kalian harus hati-hati karena ini dia datang dengan nyeri kronik umumnya. Bagaimana selain X-ray, yang berikutnya yang kita pemeriksaan penunjang bisa sangat membantu ya adalah MRI. MRI di sini dikatakan bahwa pada stadium dini daripada axial spondyloarthritis itu MRI itu sangat sensitif untuk mendeteksi proses inflamasi. Ya, jika sudah lanjut biasanya kita temui adanya enthesitis, bone marrow edema dan inflamasi lokal. Sehingga memang MRI menjadi gold standar untuk ini. Jadi bukan CT scan tapi MRI ya, karena dia bisa melihat
lesi dari aktivitas inflamasi, dan lesi dari akibat inflamasi kronik. Bagaimana kita mendiagnosa suatu aksial spondiloartritis? Banyak sekali kriteria tadi yang sudah dilihat di awal slide, ada perjalanan klasifikasi. Ya. Nah, yang sekarang kita gunakan itu adalah ini, asas klasifikasi kriteria untuk aksial spondiloartritis, yaitu pasien datang dengan keluhan low back, dengan back pain lebih dari 3 bulan dengan usia onset kurang dari 45 tahun. Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi. Kalau didapatkan sakroilitis plus lebih atau satu atau lebih dari satu gambaran dari spondiloartritis yang lain, misalnya inflammatory back pain, artritis, enthesitis, uveitis, dan ini, maka kita bisa mendiagnosa dia sebagai aksial spondiloartritis. Terus kalau dari radiologi kita tidak dapatkan apa-apa, maka kita harus meminta pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu HLA-B27 plus lebih atau satu dari gambaran spondiloartritis. Ya. Yang mana itu dibilang dengan inflammatory back pain? Ini yang disebut dengan inflammatory back pain, yaitu adanya keluhan back pain tulang belakang, ya, lebih dari 3 bulan, pasiennya berusia kurang dari 40 tahun, onset nyerinya dari waktu ke waktu sangat mengganggu, dikatakan onset yang berbahaya karena pertama sudah mengganggu kualitas hidup, tidur tidak enak karena keluhan nyeri, aktivitas fisik juga terbatas. Itu disebabkan karena pasien takut untuk bergerak karena akan menambah nyeri. Padahal sebenarnya kalau dia bergerak justru akan mengurangi nyerinya. Ada kekakuan di pagi hari dan membaik, keluhan tersebut ada perbaikan dengan melakukan aktivitas fisik. Lalu ini tadi sudah ya saya jelaskan. Nah, ini aksial spondiloartritis kita bagi menjadi dua, yaitu non radiografik dengan radiografik. Radiografik ini yang kita sebut dengan ankylosing spondylitis. Non radiografik aksial spondiloartritis apabila kita dapatkan pasien dengan gejala klinis, tapi pemeriksaan radiologi X-ray kita tidak dapatkan apa-apa, tapi pada saat MRI kita dapatkan hasilnya, maka itu yang kita sebut dengan non-radiografik aksial spondiloartritis. Kalau radiografik dengan pemeriksaan X-ray sederhana sudah tertangkap. Nah ini adalah kriteria yang kita gunakan saat ini, yaitu 2013, dimodifikasi dari tahun 2010 kah atau 2009, lupa saya. Masih tetap sama, ada manifestasi. Pasien itu harus ada manifestasi inflammatory back pain. Ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini inflammatory back pain-nya tidak bisa dijelaskan disebabkan oleh karena apa. Kita tidak temukan etiologinya. Maka kita kalau tidak dapatkan etiologinya, misalnya karena fibromialgia atau trauma, benturan atau mechanical back pain, maka selanjutnya kita lakukan pemeriksaan X-ray pada sacroiliac joint. Jika hasilnya positif, maka kita sebut dengan radiographic spondyloartritis atau ankylosing spondylitis. Namun apabila hasilnya tidak ditemukan kelainan, maka kita pikirkan melakukan pemeriksaan MRI atau HLA-B27 atau MRI dan HLA-B27. Setelah itu kita lihat, adakah manifestasi klinis yang lain dari spondyloartritis, misalnya uveitis, psoriasis,
inflammatory bowel disease, dactylitis, arthritis, enteritis. Terus ternyata dari anamnesis kita dapatkan ada perbaikan gejala klinis dengan mengkonsumsi obat NSAID. Terus riwayat penyakit keluarga spondyloartritis ada, ya. Maka kita sandingkan hasil pemeriksaan MRI dan HLA-B27 ini. Ya, jika MRI-nya positif dan ditemukan adanya, apabila kita temukan lebih atau sama dengan 4 gambaran dari spondyloartritis yang lainnya, maka kita bisa diagnosa dengan spondyloartritis non radiografik. Ya. Artinya pasien datang dengan inflammatory back pain, hasil X-ray tidak ada kelainan, tapi kita temukan lebih dari 4 gambaran spondyloartritis yang lain, maka kita sebut dengan spondyloartritis non radiografik aksial. Namun apabila kurang dari 4, lalu kita konfirmasi tes dengan HLA-B27 dan MRI. Jika hasilnya positif, maka kita sebut dengan spondyloartritis non radiografik aksial spondyloartritis. Tapi kalau hasilnya juga ternyata tidak ada, maka kita pikirkan diagnosa yang lain. Artinya HLA-B27 maupun MRI hasilnya negatif semua, maka kita pikirkan diagnosa yang lain. Diferensial diagnosa pada kasus ankylosing ini adalah mechanical back pain, lumbar stenosis, rheumatoid arthritis, walaupun kasusnya jarang karena kita tahu artritis rheumatoid jarang di aksial tubuh, biasanya perifer, atau yang lainnya yaitu diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Ini Ikatan Rheumatologi Indonesia itu sudah buat suatu aplikasi di Play Store, kecuali di Apple punya belum masuk di situ, yaitu aplikasi rematik autoimun. Silakan kalian download ini, di situ sudah banyak kriteria diagnosis dari penyakit rematik, penyakit autoimun rematik, ya. Kalau untuk kasus ini kita ada beberapa, yaitu nyeri pinggang inflamasi, spondyloartritis aksial, perifer, ya, gout, osteoartritis dan sebagainya. Bagaimana dengan penata laksanaan ankylosin ini? Penata laksanaan ankylosin ini terbagi menjadi 3. Non farmakologi, farmakologi dan pembedahan. Ya. Farmakologi, kamu harus mengetahui ilmu-ilmu rehabilitasi medik. Ya. Regular exercise, training untuk mempertahankan postur tubuh yang normal, physical therapy, edukasi lifestyle yang baik dan benar, misalnya makan makanan yang bergizi, latihan fisik apa yang rutin dia lakukan, jangan menambah berat badannya lah, apalah ya. Terus harus berhenti rokok dan okupasional terapi. Ini semua akan kalian tanyakan nanti pada saat kalian koas di rehabilitasi medik. Tiap-tiap kasus pasti ada masuk rehabilitasi medik, baik itu kasus sindrom metabolik, kasus infeksi tropik seharusnya ada karena kondisi tirabaring yang lama bisa menyebabkan terganggunya kekuatan otot atau apalah sebagainya, ya. Bahkan untuk kardiovaskuler pun juga rehabilitasi medik sudah masuk untuk bagaimana menjaga yang terbatas ini masih bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Misalnya jantungnya terbatas penggunanya akibat terlalu banyak infaknya, penyumbatan di pembuluh darah banyak, tetapi dengan kondisi yang sangat minimal ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka masuklah rehabilitasi medik untuk melatih. Ya. Oke, nah berikutnya domain kalian di sini farmakologi. Ya, untuk ankylosin atau spondyloartritis ini, tidak untuk ankylosin karena ankylosin perifer tidak terlalu menonjol. Ternyata NSAID pengaruhnya lebih banyak. Jadi sehingga menjadi first line terapi untuk
kasus ankylosin. Ya. Tetapi kalau mau dilanjutkan, harus hati-hati. Pendampingan yang ketat dari dokter untuk mengawasi efek samping daripada NSAID ini. Ada suatu studi yang membandingkan penggunaan NSAID. Ada suatu studi yang membandingkan penggunaan NSAID sendiri dengan NSAID kombinasi dengan TNF inhibitor untuk melihat efek nyeri dan status fungsi ruang gerak sendi dan kualitas hidup ternyata equal. Ya, baik kombinasi NSAID TNF inhibitor hasilnya sama dengan penggunaan NSAID sendiri. Sehingga first line terapi untuk ankylosing spondylitis adalah penggunaan NSAID, dalam hal ini COX-2 inhibitor yang selektif, bukan tradisional. Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah biologic agent yang kita gunakan. DIMAR tidak terlalu berefek bagus untuk axial spondyloarthritis, baik non-radiografik maupun ankylosing spondylitis. Ya. Tapi DIMAR ini banyak kan bagus untuk peripheral spondyloarthritis. Penggunaan glukokortikoid sendiri tidak terlalu bagus kecuali penggunaan lokal, misalnya adanya artritis. Tapi secara sistemik tidak dianjurkan pada kasus ankylosing spondylitis. Nah, penghambat interleukin, JAK inhibitor, ini kalian harus tahu saja. Ada beberapa jenis yang digunakan untuk ankylosing spondylitis. Dan ini adalah alur berdasarkan rekomendasi Ikatan Rheumatologi Indonesia yang mengadop dari American College maupun EULAR punya. Jadi pasien yang terdiagnosa sebagai ankylosing spondylitis, tentukan dulu aktivitas penyakitnya. Ditentukan melalui, kalau RA ada DAS28, maka kalau ankylosing ada BASDAI. Kita lihat ya. Nah, terapi lini pertama, jika aktivitasnya aktif, terutama gejala aksial, maka NSAID digunakan continue, ya, plus terapi fisik. Jadi dua modalitas ini harus berjalan bersamaan. Ya. Jika ada manifestasi perifer, misalnya psoriasis kah, atau uveitis kah, maka dipertimbangkan untuk memberikan DIMAR. Ya, itu. Ini hanya domainnya di dokter spesialis. Tapi kalau kalian sebagai dokter umum mendapatkan pasien dengan kecurigaan ankylosing spondylitis, mungkin diagnosa awalnya adalah inflammatory back pain, maka tidak apa-apa, masukkan ini sebagai tata laksana awal, yaitu NSAID dan terapi fisik. Setelah itu kalian merujuk. Sekarang kita bicara mengenai aktivitas penyakit yang kita hitung berdasarkan kriteria ASDAS, BASDAI. Dari semua ini mungkin yang paling gampang untuk kalian gunakan adalah BASDAI ya. Karena yang akan kalian nilai adalah level dari fatigue, level dari nyeri pada leher, tulang belakang, dan bagian panggul, terus level dari skala nyeri secara keseluruhan, level dari kekakuan di pagi hari, bengkak, dan sebagainya. Kalau ASDAS agak susah karena ada pengalih nilai konstannya, yaitu misalnya ini 0,121 kali beratnya back pain, dan seterusnya. Sehingga lebih banyak orang menggunakan BASDAI. Ya. Dengan cut off point kapan dikatakan tidak aktif, aktif tinggi, dan sangat tinggi. Pembedahan masuk apabila terjadi di sini deformitasnya kalian tidak akan lihat.
Tapi deformitasnya dia adalah dia tidak bisa ROM dari setiap sendi itu hilang. Jadi kalau pasien dengan ankilosis, kalau kena hipnya, dia tidak bisa akan berjalan. Melangkah itu sangat susah. Karena tak kancim nih. Kalau lututnya yang kena, lututnya, maka dia tidak bisa tekuk lututnya. Tidak bisa. Bayangkan itu kalau servikal yang kena semua, servikal vertebra yang kena semua, mulai dari servikal sampai lumbar, maka dia tidak bisa membungkuk, menengadah ke atas, memutar badan ke sisi kiri dan ke sisi kanan. Jadi seperti robot. Kalau mau lihat penderita ankylosing yang kena hipnya atau caput femoris, ya, maka lihatlah itu binatang pinguin. Atau lihat saja pinguin, karena dia kalau mau menengok pasti seluruh badannya ikut bergerak ke sisi kiri atau kanan. Maka seperti itulah ankylosing, kalau kena semua mulai dari semua persendian yang ada, servikal, torakal, lumbar, bisa juga bahu, ya. Karena saya dapat satu pasien yang kenanya bahkan lutut dan pergelangan kaki, sehingga pasien itu seperti meja. Kalau dia mau bangun dari tempat tidurnya, ya dikasih berdiri, dibantu, karena dia sudah tidak bisa lagi posisi duduk. Dia tidak mampu posisi duduk. Karena semua tulangnya sudah menyatu. Jadi hilang tulang rawan sendi, menyatu. Nah, pada kondisi seperti ini harus bantu bedah untuk dibebaskan, sehingga mereka bisa beraktivitas, range of movement-nya dari setiap sendi yang sudah menyatu itu harus dibebaskan, sehingga pasien itu bisa berjalan, bisa jongkok, gitu. Prognosis, makin banyak spinal yang mengalami ankilosis, makin jelek. Ya. Sebagian dari mereka akan mengalami fase flare di antara fase remisi, sehingga harus memang diedukasi. Edukasinya sederhana sekali ini penyakit kalau tapi kalau terlambat juga dampaknya luar biasa. Karena pengobatan yang paling pertama itu adalah dia harus bergerak, olahraga, sehingga fisioterapi ini harus masuk dan dia lakukan setiap waktu. Ya. Makin kena di usia muda, maka prognosisnya tidak terlalu bagus, ya. Dan sebagian dari mereka jika patuh dan disiplin, ya, karena karena tidak tertutup kemungkinan pasien ankilosis hanya terapinya di first line terapi saja, yaitu NSAID dan fisioterapi. Apabila aktivitas penyakitnya menjadi remisi, maka fisioterapi saja yang jalan terus tanpa menggunakan obat. Ada pasien seperti itu, ya. Jadi dia tidak menggunakan obat kecuali kalau dia nyeri baru minum NSAID. Selebihnya dia hanya disiplin dengan latihan fisik. Ya, sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja kuliah untuk 2 topik ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.